Kredit pintar akan mengancam ke jalur hukum. Masalahnya dihukum lagi. Kenapa sih pinjaman online selalu menakuti nasabah-nasabah yang gagal bayar? Dihukum. Kreditor itu disebut uang prestasi, melarikan uang nasabahnya, penggelapan dana. Wah, kita dituduh deh apapun. Pokoknya kita yang hutang gak dibayar, seolah-olah kita tuh buronan. Ribuan orang bahkan jutaan orang diancam seperti ini. Gak ada satupun tuh orang yang masuk penjara gara-gara gak bisa bayar hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol, channel yang akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online, review aplikasi, dan permasalahan solusi untuk kalian yang sedang gagal bayar di pinjaman online. Teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, saya akan bahas masalah pinjaman online yang banyak banget kalian gunakan, yang lagi terkenal nih ya. Yang dulu tahun kemarin dikabarkan katanya bangkrut, sekarang malah jadi pinjaman online yang DC-nya udah mulai merata ya katanya. Yang katanya di Sidoarjo sudah ada di Tangi DC, katanya di Pulau Jawa di daerah Magelang sudah ada gitu kan, di Jawa Timur juga sudah ada. Yang tahun lalu saya pernah bilang ini hanya sekedar Jabodetabek aja, tapi sekarang sudah mulai sedikit agak merata di Pulau Jawa, yaitu tentang permasalahan kredit pintar. Nah, pinjaman kredit pintar ini kalau kalian mungkin buka YouTube ini, iklannya kredit pintar, atau buka YouTube sebelumnya gitu, ya iklannya tetap pinjol-pinjol yang lain lah gitu kan. Nah, ada beberapa orang yang laporan ke saya juga baca artikelnya, beberapa juga bukan hanya orang satu ini, tapi ternyata banyak yang mengalami seperti ini. Ya, salah satunya intinya adalah kredit pintar akan mengancam ke jalur hukum ya. Masalahnya dihukum lagi. Kenapa sih pinjaman online selalu menakuti nasabah-nasabah yang gagal bayar? Dihukum. Alasannya gampang, karena kita sebagai orang awam ya, kebanyakan juga pengguna pinjaman online kan orang-orang yang ya maaf ya awam juga ya gitu kan. Karena kemudahannya sih, kalau dia ke bank kan dia perlu persyaratan ini ya. Sedangkan kemudahan di pinjaman online kan hanya sekedar foto KTP, selfie, mangap kanan kiri, duit cair. Ya, orang-orang yang di daerah pun yang nggak ngerti tentang masalah pinjaman, ujung-ujungnya jadi kecanduan sama pinjaman online. Oke, balik lagi ke masalahan. Kredit pintar akan mengancam ke jalur hukum. Kayaknya ini bukan hanya pinjaman di kredit pintar aja ya. Di Tunaiku tuh sering, di Aku Laku tuh sering, di Kredivo tuh sering, di HCI apalagi. Kreditor itu disebut uang prestasi, melarikan uang nasabahnya, penggelapan dana. Wah, kita dituduh deh apapun. Pokoknya kita yang hutang gak dibayar, seolah-olah kita tuh buronan penjahat yang melarikan kabur uang perusahaan. Padahal saya yakin ya, hampir 99% orang pinjaman online itu pingin pas saat dia minjam itu pasti pingin dibalikin lagi, kecuali emang orang itu pengen ngebobol pinjol. Itu pun hanya mungkin 1-10% aja yang pengen kayak gitu ya. Nggak ada. Sekarang gini, kalau dia pengen melarikan penggelapan, kenapa dia pakai muka asli, kenapa dia pakai KTP yang asli nicknya? Kan nggak logis. Bahkan justru mereka yang perlu pihak-pihak pinjol itu, mungkin kredit pintar yang DC-DC-nya yang berurusan dengan hukum. Kenapa? Udah melanggar undang-undang ITE, pencemaran nama baik udah pasti ada tuh. Kadang nagihnya ke sosmed, kadang nagihnya keluar kontak darurat. Itu kan tidak boleh menurut peraturan OJK juga. Nagih di luar orang yang hutang itu nggak boleh. Perjanjiannya tuh nggak seperti itu. Mereka pada itu bisa dilaporkan ke polisi. Mereka melanggar undang-undang. Tapi kenapa kita yang terancam hukum? Hei, kalau hukum orang nggak bisa bayar itu cuma perdata. Perdata itu berarti uang prestasi, tidak bisa dipidana. Kalau misalnya putusan hakim kita sebut orang yang pilot, ya udah kita pilot. Kalau ditanya kamu bisa bayar berapa, kita jawab aja, saya cuma bisa bayar 50.000 per bulan. Tok disahkan sama hakim, sah. Terus nggak jadi masalah gitu. Buat kalian yang nanya, bang ini saya mau ada ancaman hukum bang di kredit pintar, hoax. Ribuan orang bahkan jutaan orang diancam seperti ini.
Nggak ada satupun tuh orang yang masuk penjara gara-gara nggak bisa bayar utang. Nggak ada. Kita dituduh penggalapan, Bang. Kita dituduh orang yang melarikan uang, Bang. Kan nggak begitu, ya. Nah, jadi intinya buat kalian tuh nggak perlu takut-takut lagi kalau ada ancaman dari DC Pinjol, terutama di Kredit Pintar, yang mengancam kalian masuk jalur hukum. Ya, saya tekankan lagi, buat di pinjaman apapun, ini emang jadi tagihan gaya penagihan baru. Kalau orang itu diancam secara hukum, dia akan takut, ya. Ini akan jadi gaya baru gitu kan. Ya, mungkin gaya terbarunya sekarang udah mulai ke sosmed nih nagihnya, udah mulai ngancem-ngancem yang nggak jelas. Nah, kuatin mental aja. Apapun kalau kalian sedang gagal bayar di pinjaman online, Kredit Pintar walaupun ada DC-nya, ya udah datang aja, temui aja, dia juga manusia. Tapi kan saya malu, Bang. Hadapi resikonya kalau kalian emang sudah terlanjur di pinjaman online. Kalau kalian emang nggak bisa bayar, hadapin aja. Nggak perlu takut. Risikonya kan begitu. Kalian juga pasti tahu lah dari awal-awal kalian di pinjaman online, kalian tahu resikonya. Ini kalau nggak bisa bayar pasti nanti akan ditagih DC. Nah, sampai ke titik ini akhirnya kalian tidak bisa bayar, ya udah, kalian terima. Oke, video ini saya buat singkat aja, ya. Buat kalian yang emang merasa risih, terganggu sama DC-DC Kredit Pintar, yang sedikit-sedikit hukum, ya. Buat di pinjaman lain pun sama, dikirimin surat somasi lah dari dari kantor hukum, pas dicari kantor hukumnya nggak ada, kita dibohongin terus kita dibohongin, kita takut. Sampai kapan kalian jadi orang yang takut, ya? Kalau emang nggak bisa bayar, tunda dulu. Suatu saat ada uang, bayar, ya. Mau digagal bayar sekarang nggak apa-apa, ya. Saya tidak menyuruh kalian untuk tidak bayar pinjaman online, yaitu utang adalah hutang gitu kan. Mungkin suatu saat ini bisa dinego, silahkan. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.